Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadli, NIM D022019. Saya dari kelas C, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi selama 7 pertemuan. Yang pertama, konsep dasar ketiga. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Sejarah ketiga. Pada masa purbakala, abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan 5 abad kemudian. Pada zaman Musaik kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Prinsip ketiga. Yang pertama, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Yang keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Latar belakang dibutuhkannya ketiga di dunia industri. Yang pertama, setiap aktivitas industri selalu mengandung bahaya dan risiko keselamatan. Bahaya dan risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi apabila ketiga tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan loss. Selanjutnya, definisi. Secara filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaian. Tujuan ketiga, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan pekerja serta semua orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya untuk kesejahteraan tenaga kerja. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Berikutnya dasar hukum ketiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan. Tindakan karyawan yang tidak aman. Itu tanggung jawab pengawas dan tindakan atau kelakuan karyawan. Selanjutnya, kondisi tidak aman. Itu alat atau perlengkapan yang tidak aman atau keadaan yang tidak aman. Nah, di luar kemampuan manusia, itu terjadi karena kehendak Tuhan sendiri. Penyebab kecelakaan kerja lainnya diantaranya adalah hazard, adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm.
Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Risk, resiko adalah ukuran kemungkinan terjadinya kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya. Aman adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya. Kemudian ada teori domino Heinrich yang merumuskan kecelakaan terdiri dari 5 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama, kondisi kerja. Yang kedua, kelalaian kerja. Ketiga, tindakan tidak aman. Yang keempat, kecelakaan. Dan kelima, cedera. Analisis kasus kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer. Yang ketiga, kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Yang keempat, setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. Yang kelima, penyebab dasar dapat menunjukkan disfungsi manajemen. Terakhir, karena itu, dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius. Tujuan penggunaan APD. Yang pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Yang ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Persyaratan APD. Sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Yang ketiga, memiliki konstruksi kuat. Keempat, tidak mengangkatkan risiko bagi pemakainya. Yang kelima, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Yang berikutnya, bahan beracun dan berbahaya atau B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Dasar hukum B3 antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 472/Menkes/5/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena 3 unsur, yaitu bahan bakar, udara, dan titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. Pertama, bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan bakar yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Yang kedua, bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis lebih kecil dari air. Ketiga, bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Alat pemadam api ringan atau APAR. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai dengan 16 kg dan digunakan pada api awal.
Maksud dengan mengenal berbagai jenis media pemadam diharapkan dapat memilih media pemadam yang tepat dari suatu klasifikasi kebakaran tertentu. Yang kedua, tujuan dengan ketetapan memilih media pemadam maka akan dapat dicapai pemadam kebakaran yang efektif dan efisien. Jenis media pemadam. Pertama, jenis basah yaitu air dan busa. Jenis kering yaitu dry powder, CO2 dan halon. Selanjutnya, ergonomi kerja. Menurut Charpanis pada tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan, ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk merancang alat mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produksi efektif, aman, dan menyenangkan. Pengelompokan bidang kajian ergonomi yaitu pengelompokan bidang kajian ergonomi menurut Dr. Insinyur Iftikhar Z. Satulaksana pada tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama, fal kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, antropometri yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan, peralatan dan fasilitas hingga sesuai dengan pemakaiannya. Yang ketiga, biomekanika yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme tubuh dan melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, penginderaan yaitu bidang kajian ergonomi yang erat kaitannya dengan masalah penginderaan manusia. Yang kelima, psikologi kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang berkaitan dengan efek psikologi dan suatu pekerjaan terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, prinsip penerapan ergonomi. Pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas dan agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari konstruksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Selanjutnya, faktor bahaya fisik. Faktor-faktor bahaya lingkungan kerja yaitu faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, dan faktor ergonomi. Jenis faktor bahaya fisik yaitu pertama, bisingan. Semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Jenis kebisingan yaitu kebisingan kontinu, kebisingan terputus-putus, dan impulsif. Yang kedua, getaran. Ketiga, pencahayaan. Keempat, tekanan udara dan iklim kerja. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.